Salam, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, Jumat 15 Mei 2026, mari kita terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tuhanlah kiranya memberikan pengertian kepada kami. Terima kasih Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini terambil dari Ester pasal yang kedua ayatnya yang ke-17. Demikian dikatakan di sana. Maka Ester dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Demikian firman Tuhan saudaraku. Ester adalah seorang yatim piatu keturunan Yahudi, di mana pada saat itu Yahudi adalah bangsa yang dijajah oleh Media Persia, dan sebelumnya dijajah oleh bangsa Babel. Kemudian bangsa Babel atau kerajaan Babel dikalahkan oleh kerajaan Media Persia. Kerajaan Media Persia begitu luas, terbentang dari Ethiopia hingga India, saudaraku. Dan seorang raja bernama Ahasiveros sedang mencari seorang ratu. Dan kemudian Ester terpilih menjadi ratu bagi raja Ahasiveros. Pertanyaannya, kenapa Ester, seorang yatim piatu dari keluarga yang tidak begitu terkenal, bukan dari keluarga kerajaan, tetapi dia terpilih menjadi seorang ratu? Apakah karena kecantikan dari Ester yang begitu cantik seperti apa yang dituliskan di dalam kitab Ester? Tentu itu adalah salah satu alasan bagi Ahasiveros. Tetapi sesungguhnya saudaraku, ada rencangan atau ada rencana dari Tuhan atas bangsa Yahudi dengan memakai Ester sebagai saluran berkat-Nya untuk membebaskan bangsa Yahudi. Saudaraku, demikian juga kita, anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, tentu saja ada rancangan daripada Tuhan atas hidup kita. Namun saudaraku, kita sering tidak begitu jelas, tidak memahami apa rancangan Allah terhadap kita. Oleh karena itu, mari saudaraku, kita dengar-dengaran terus dengan Tuhan sehingga kita memahami rancangan Allah atas hidup kita. Nah, saudaraku, bukan hanya kecantikan daripada Ester saja, tetapi ada satu hal yang menarik bagi Ester atau dari Ester, yaitu kesetiaannya, ketaatannya atas perintah Allah, kesetiaannya atas petunjuk-petunjuk dari Mordekai yang menjadi pengasuh atau ayahnya, dan juga dari Hegai, pengasuh yang menjadi sida raja untuk mengurus wanita ataupun gadis-gadis pada untuk Raja Ahasiveros. Saudaraku, nah inilah yang menjadi ciri khas daripada Ester, yaitu kerendahan hatinya dan ketulusan hatinya di dalam melayani Tuhan, di dalam menunaikan tugasnya. Saudaraku, demikian juga kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita senantiasa merendahkan hati kita, karena sesungguhnya kita ini tidak ada apa-apanya kalau bukan kasih anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita. Mari kita senantiasa bersyukur saudaraku, bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita bukan karena kekuatan kita, tetapi sungguh kasih anugerah Tuhan. Dan rancangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita adalah rancangan yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan damai sejahtera, seperti yang tertulis di dalam Yeremia 27 ayat 11, saudaraku. Oleh karena itu saudaraku, mari kita dalam menjalankan kehidupan kita taat setia atas rancangan Tuhan atas hidup kita, dan kita dengan kerendahan hati senantiasa bersyukur pada Tuhan untuk tugas ataupun pelayanan yang diberikan oleh Allah kepada kita, atas profesi kita, atas kehidupan yang sudah bisa kita jalani. Mari kita persembahkan hanya untuk Tuhan, sehingga dengan demikian kita dipakai oleh Allah
menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sebagaimana Esther yang dipakai oleh Allah menjadi saluran berkat bagi bangsa Yahudi. Mari kita belajar seperti Esther yang taat dan rendah hati. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau kami sudah membaca merenungkan firman-Mu yang mengajar kami atau mengingatkan kami untuk taat akan tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Dan supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu atas keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami ya Bapa. Dan kami juga mohon kepada-Mu ya Bapa supaya kami dengan kerendahan hati melakukannya dengan baik, dan dengan demikian kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, biar Tuhan menyembuhkan mereka, yang ada dalam pergumulan, Tuhanlah yang menjawab pergumulan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.